Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai sistem pembayaran toko sayur untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis perangkat lunak dengan dosen pengampu Ibu Liza Safitri. Sebelum saya lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, saya Virgonita dengan NIM 1221049. Rekan saya Putri Monyansi dengan NIM 1221044 dan juga Kamelia dengan NIM 1221014. Kenapa memilih sistem pembayaran toko sayur? Di era yang serba teknologi ini, orang-orang sudah banyak meninggalkan cara pembayaran lama, yaitu pembayaran manual, dengan cara pembayaran yang baru, yaitu pembayaran melalui perangkat mobile atau bisa dikenal sebagai M-Payment. Model sistem seperti ini adalah bentuk perkembangan dari peningkatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam hal transaksi. Selanjutnya, tujuan pembuatan sistem ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem pembayaran mobile, kedua untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan dari sistem pembayaran, dan yang ketiga untuk melihat mock-up tampilan aplikasi yang kelompok kami rancang. Selanjutnya untuk analisis sistem akan dijelaskan oleh Putri Monyansi. Baik, langsung saja saya jelaskan mengenai analisis sistem. Yang pertama itu analisis sistem pada use case penjualan secara manual. Pada use case ini membentuk rangkaian penjualan sebelum adanya sistem penjualan berbasis web, yang mana di sini sistem pembelanjaannya masih sangatlah manual. Semua pendaftaran, pelayanan itu masih sangatlah manual. Mulai dari pemilihan barang, penimbangan, pembayaran, maupun laporan itu dikerjakan secara manual, sehingga adanya ketidakteraturan dan sedikit repot terhadap penjual. Nah, di sini sudah saya tampilkan use case penjualan secara manualnya. Lanjut, yaitu analisis sistem activity diagram pemilihan dan penimbangan. Pada bagian pemilihan dan penimbangan, barang ini masih menggunakan metode manual, sehingga pembeli hanya bisa memilih barang jika sudah berada di toko, dan barang akan ditimbang apabila pembeli sudah selesai belanja, ditimbang secara langsung oleh penjual. Nah, di sini sudah saya tampilkan juga sebuah activity diagram pemilihan dan penimbangan. Di sini stylenya itu pada pembeli. Pembeli memilih barang, lalu menentukan pilihan barang yang akan dibeli, dan diserahkan kepada penjual, dan penjual menerima barang, sehingga apabila telah selesai pembeli itu memilih barang, penjual akan menimbang barang. Namun, apabila pembeli belum selesai memilih barang, maka kembali lagi pada pembeli untuk menentukan pilihan barang yang akan dibeli, lalu diserahkan kembali pada penjual untuk menerima barang, dan setelah selesai semua, maka penjual akan menimbang barang. Dan terakhir itu adalah menentukan harga barang yang dibelanja. Lanjut, yaitu analisis sistem pada diagram pembayaran dan laporan. Pada pembayaran pembeli hanya bisa membayar secara langsung kepada penjual, dan pada akhir penjualan atau tokonya itu ditutup, maka penjual akan menyerahkan atau menyetor uang itu secara langsung kepada ownernya itu, tanpa adanya laporan data masuk dan data keluar dengan nyata. Di sini juga saya telah menampilkan activity diagram pembayaran dan laporan. Bisa kita lihat, yaitu startnya itu pada penjual. Penjual menentukan harga barang yang dibeli tadi, lalu memberikan info kepada pembeli, maka pembeli akan membayar pada penjual, dan penjual itu menerima uang bayaran dan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Lalu si pembeli itu menerima barang yang dijual.
Di saat menerima bayaran dari pembeli tadi, penjual juga membuat laporan atau mempersiapkan hasil jualan itu dan lalu diberikan kepada owner. Selanjutnya ada analisa kebutuhan. Yang pertama kebutuhan hardware, yaitu prosesor Intel Pentium, lalu RAM 8GB, penyimpanan SSD 256, lalu FG Intel Graphic Media, lalu monitor 14 inch. Selanjutnya untuk analisa kebutuhan software, yang pertama sistem operasi menggunakan Microsoft Windows 7, framework WinZip 2.4.0, untuk program aplikasi Eclipse Juno, Android SDK, Adobe Dreamweaver. Lalu untuk mobile UI framework, jQuery Mobile 1.3.1, untuk bahasa pemrograman JavaScript dan Java. Lalu untuk analisis kebutuhan pengguna atau usernya, yaitu pengguna yang berinteraksi secara langsung dengan sistem ini adalah penjual dan pembeli di toko sayur Pak Kumis di Pasar KUD Tanjung Pinang. Di sini kami melakukan survei kepada toko sayur Pak Kumis, di mana banyak customer-customernya memesan barang melalui WhatsApp. Dan menurut kami, ini adalah suatu peningkatan dengan membuatkan aplikasi di mana bisa digunakan oleh penjual dan juga pembeli di toko sayur tersebut. Selanjutnya untuk diagram akan dijelaskan oleh Putri Moniansi dan Kamelia. Nah, selanjutnya use case diagram. Di sini adalah sebuah use case diagram yang mana telah dimasukkan ke sistem gitu. Jadi di sini pembeli melakukan pendaftaran dan login, check out barang dan pembayaran itu melakukan sistem dan dipantau oleh penjual. Lalu penjual menginput atau mendata itu semua dan membuat sebuah laporan dan hasil penjualan itu dan diberikan kepada owner. Owner juga bisa menginput dari sistem ini juga gitu. Lanjut, activity diagram daftar dan login. Di sini itu hanya ada pembeli dan sistem. Startnya itu dari pembeli. Pembeli itu melakukan pendaftaran ke sistem. Lalu sistem akan membuat akun. Pembeli menginput akun kepada sistem. Lalu keluarlah inputan data pembeli, login, sistem terbuka. Sistem terbuka barulah jika sistem terbuka barulah pembeli melakukan mulai belanja gitu. Lanjut activity diagram checkout. Di sini itu ada 3 ya tabelnya itu yang dimulai start dari pembeli. Pembeli melakukan pemilihan barang ke sistem. Lalu pemilihan barang di situ juga akan menampilkan nama barang, jenis barang. Setelah jenis barang itu akan jumlah barang yang mau dibeli. Lalu jika semua itu jumlah barang udah ditentukan gitu kan dari pembeli mau segitu aja. Lalu sistem itu akan dipantau oleh penjual nih kan. Maka penjual melakukan penimbangan barang. Lalu berat barang itu akan dimasukkan kepada sistem kembali ke total barang, lalu akan keluarlah total harga barang dan diserahkan kepada pembeli. Lanjut activity pembayaran dan laporan. Di sini sistem tadi kan melakukan total harga barang itu yang terakhir tadi. Jadi total harga barang itu diserahkan kepada pembeli. Jadi pembeli itu akan membayar dan sistem mengeluarkan resi pembayaran. Resi pembayaran itu diserahkan kepada pembeli. Dari resi pembayaran ini juga penjual dapat mendata penjualan dari pembeli gitu. Yang mana data penjualan tersebut dibuat laporan penjualan dan diserahkan kepada owner. Dalam kelas diagram ini ada beberapa kelas yang yaitu salah satunya
kelas pengunjung. Dalam kelas pengunjung memiliki atribut username, password, kode pengunjung, nama, alamat, dan telepon, dan memiliki metode melihat, mengisi form pengunjung, dan mengirim. Dari kelas diagram ini, untuk menghubungkan ke kelas login, saya menggunakan direction association. Dalam kelas login memiliki atribut username, password, dan nama, dan memiliki metode membuat, mengedit, dan mengecek. Dalam kelas login dihubungkan ke kelas e-commerce barang bayar online. Dalam kelas ini memiliki atribut nama, alamat, dan telepon, dan memiliki metode pembelian online, menampilkan profil pembeli, dan menampilkan dana. Di sini ada kelas admin. Dalam kelas admin memiliki atribut username, password, kode admin, nama, dan telepon, dan memiliki metode mengisi, mengubah, melihat, mengirim, dan menghapus. Dari kelas admin ini dihubungkan ke kelas login. Di sini juga ada kelas owner dihubungkan ke kelas login. Di dalam kelas owner ini memiliki atribut username, password, nama, dan alamat, dan telepon, dan memiliki metode untuk melihat. Di sini ada kelas barang yang dihubungkan ke admin dan pengunjung. Di kelas barang memiliki atribut ID barang, nama barang, kategori barang, dan harga barang, dan memiliki metode dibuat, dilihat, dirubah, dan dihapus. Kemudian di sini ada kelas yang terakhir, yaitu kelas transaksi. Di kelas transaksi ini dihubungkan ke kelas owner, ke kelas admin, dan ke kelas pengunjung. Di kelas transaksi ini memiliki atribut ID transaksi, ID pengunjung, ID barang, harga barang, jumlah barang, total harga, dan jumlah transfer. Dan memiliki metode dibuat, dilihat, dirubah, dan dihapus. Dan diagram selanjutnya yaitu sequence diagram login. Dalam sequence diagram login ini memiliki from login, from controller, from data user, dan menu. Di sini pengunjung dapat melakukan login. Untuk melakukan login, di sini pengunjung harus mengisi username dan password, kemudian mengisi username dan password untuk memasuki kontrol dan login, dan kontrol dan login menampilkan form data user, kemudian melakukan validasi user. Jika password salah, kembali lagi ke login untuk mengisi username dan password salah. Kemudian pengunjung mendapat pesan username dan password salah. Jika benar, data user menampilkan menu. Di form menu menampilkan menu, kemudian kontrol login menampilkan menu, dan pengunjung dapat melihat tampilan menu. Di sini ada sequence diagram mencari data barang. Di sini ada from menu, from cari barang, barang, dan data barang. Pengunjung dapat menampilkan menu, kemudian dapat memilih from cari barang. Setelah cari barang, di sini dapat memasukkan nama barang atau sayuran yang sesuai dengan tema kita. Lalu setelah memasukkan nama barang, kita dapat mencari barang tersebut. Jika tidak ditemukan, maka pesan barang kosong. Jika barang ditemukan, maka ditampilkanlah data barang. Kemudian dari data barang, pengunjung dapat melihat tampilan data barang tersebut. Di sini ada sequence diagram transaksi. Dalam sequence diagram transaksi memiliki from data barang, pembayaran, kontrol pembayaran, tunai, dan debit. Pengunjung dapat memilih data barang, kemudian dapat memilih menu pembayaran,
Kemudian dari menu pembayaran dapat memilih pembayaran. Pembayaran apa saja yang dapat kita pilih? Yaitu yang pertama bayar tunai. Jika bayar tunai, hitung kembali berapa banyak jumlah uang yang diberi, lalu kembalian terhitung, lalu dari kontrol pembayaran kembali ke pengunjung, melakukan kembalian. Jika melakukan bayar debit, dari kontrol pembayaran melakukan bayar debit, kemudian melakukan validasi kartu. Setelah melakukan validasi kartu, menambahkan info debit, kemudian cetak struk, lalu kembali ke pengunjung yaitu struk pembayaran. Kemudian di sini ada sequence diagram update data barang. Di sini ada from menu, from update, kontrol data barang, dan data barang. Admin dapat menampilkan menu, kemudian memilih update. Dari memilih update dapat mengecek kode barang. Dari cek kode barang, dari from kontrol data barang dapat update data barang. Dari update data barang dapat update data, kemudian data barang terupdate dan data barang berhasil diupdate, dan admin dapat menampilkan pesan data berhasil diubah. Kemudian sequence diagram kelola data transaksi. Di sini ada from transaksi, from kontrol transaksi, update data transaksi, dan data laporan transaksi. Di sini admin menampilkan data transaksi, kemudian data transaksi ditampilkan. Kemudian dari transaksi, pilih update data transaksi, kemudian cek kode transaksi. Setelah cek kode transaksi, update data transaksi. Dari update data transaksi, update data, kemudian data transaksi terupdate, dan admin dapat menampilkan pesan data berhasil diubah. Jika dari kontrol transaksi data transaksi mengalami data transaksi, kemudian data transaksi ditemukan, dan menampilkan dari dalam from transaksi menampilkan laporan transaksi, kemudian kembali ke admin yaitu laporan transaksi. Diagram selanjutnya yaitu stat chart diagram bagian admin. Di sini dimulai dengan login. Dari login melakukan validasi username password. Kemudian jika salah, kita kembali ke login dan melakukan validasi username password sampai benar. Jika benar, kita langsung menuju ke menu utama. Di menu utama terbagi menjadi dua, yaitu update data barang dan kelola data barang, dan selesai. Yang kedua yaitu stat chart diagram bagian pengunjung. Di sini memulai dari register, kemudian dari register diarahkan ke login, dari login diarahkan ke validasi username password. Jika salah, kita kembali lagi ke login, dan jika benar, kita diarahkan langsung ke menu utama. Di menu utama terbagi menjadi 3, yaitu update data barang, pilih barang, kemudian kelola transaksi, dan selesai. Nah, di sini saya akan memberikan juga kesimpulan dari adanya keuntungan dari website ini, itu dengan adanya sistem penjualan berbasis web ini, maka pelanggan yang mau membeli produk-produk pada toko sayur Pak Kumis tidak harus datang langsung ke toko, tetapi dapat juga dengan media internet, yaitu calon pembeli hanya mengakses ke alamat web toko Pak Kumis gitu. Untuk saran, yaitu untuk mendukung dan mencapai penjualan yang bersifat berhasil dan efektif, diharapkan perusahaan atau toko sayur Pak Kumis ini membentuk pegawai khusus di toko, di mana pegawai tersebut berfungsi untuk mengupdate, memelihara, dan mengembangkan sistem ini menjadi terbaru gitulah. Terima kasih kepada moderator, dan saya serahkan kembali kepada moderator.
Nah, di sini kita akan melihat tampilan dari mockup aplikasi yang kami rancang. Di sebelah kiri ada menu. Di situ bisa terlihat ada social media, website, dan store location. Lalu bila kita lanjut ke website, akan muncul tampilan login seperti pada bagian kanan ini. Ada tampilan login. User diminta untuk memasukkan email, password, lalu login, atau bisa juga menggunakan Google. Selanjutnya, bila sudah login, akan muncul tampilan seperti pada ujung kiri. Ini di bagian navbarnya, user bisa memasukkan apa barang yang dicari di toko sayur Pak Kumis ini. Lalu ada juga tampilan gambar sayur dan juga buah yang dijual. Lalu ada promo-promo menarik yang ditawarkan oleh toko sayur Pak Kumis ini. Lalu ada juga Kumis Pay, modelnya seperti pay later bila di Shopee, jadi pelanggan bisa membayar dengan metode cicilan. Lalu ada juga poin kamu, untuk pembelian dalam jumlah yang besar akan mendapatkan poin dan poinnya akan ditukarkan dengan barang-barang yang ada di toko sayur Pak Kumis. Lalu ada juga pesanan, Kumis Pay, akun, dan juga setelan. Di paling bawah itu ada contoh-contoh barang yang dijual di toko sayur Pak Kumis. Bila user ingin membeli salah satunya, bisa menekan gambarnya, lalu akan muncul tampilan seperti pada tengah gambar. Ini ada deskripsi produknya, lalu ada harga, rating. Bila sudah, lanjut ke beli sekarang, akan masuk ke bagian paling kanan. Di bagian atas ada alamat pengiriman dan juga nama penerima, dan juga ada deskripsi produk, harga, dan juga jumlah timbangannya. Ada juga voucher, lalu metode pengantarannya, ini ada banyak pilihan. Lalu ada metode pembayarannya, seperti yang sudah dikatakan, bisa menggunakan M-Payment atau bila COD bisa juga. Lalu ada rincian pembayaran, ada subtotal produk, subtotal pengiriman, dan juga total pembayaran. Setelah sudah sesuai, user menekan pesan sekarang, lalu pesanan pun akan diproses. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.